Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya menyampaikan praktik baik mengenai penyusunan modul ajar. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosmalia Epa dari Seman 1 Cipendei. Di sini saya akan melakukan praktik baik mengenai penyusunan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum menyusun modul ajar, mari kita lihat dulu di sini agendanya, konsep modul ajar, kemudian kita mengetahui komponen modul ajar. Nah, yang pertama kita lihat dulu konsep modul ajar di sini. Modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Artinya, kita harus mengetahui dulu CP dari mapel kita apa, kemudian menurunkannya kepada alur tujuan pembelajaran, serta untuk nanti proses asesmen dan langkah-langkah keterampilan prosesnya harus mengetahui dulu profil pelajar Pancasilanya apa yang akan kita peroleh dari hasil pembelajaran pada pertemuan di kelas itu. Kemudian di sini modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini fasenya dan kemudian tahap perkembangan peserta didiknya juga diperhatikan. Nah, tujuan pembelajaran tadi dari hasil susunan kita lihat dari capaian pembelajaran. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi kita lihat di sini dari alur ini, capaian pembelajaran ini harus memuat profil pelajar Pancasila. Kemudian kita menurunkannya ke dalam alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran ini, jadilah kita sebuah modul ajar. Nah, Bapak Ibu, kita selanjutnya komponen modul ajar ini ada berupa informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Nah, kita lihat dulu di sini, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Artinya, Bapak Ibu tidak harus juga sebenarnya memuat keseluruhan komponen ini. Yang penting-pentingnya saja, seperti dalam permen kita lihat di sini di standar proses Permen Ristek RI nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, bahwa dalam permen ini ada ketentuan umum. Nah, di sini kita lihat pasal 1 ya. Ini mengenai jalur jenjang, kemudian pendidiknya dan satuan pendidikannya. Nah, di pasal 2 di sini kita lihat pasal pertama dulu, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Nah, di sini mengenai pasal 2-nya yang poin 2 mengenai standar proses ini, yaitu dalam penyusunan modul ajar harus menyusun di sini perencanaan pembelajaran yang pertama, kemudian yang kedua pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Jadi hanya 3 yang kita susun. Nah, yaitu perencanaan pembelajarannya. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya dan kemudian
bagaimana proses penilaiannya. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini yaitu acuan dari penyusunan modul ajar, yaitu perencanaannya dulu. Nah, kemudian dari pelaksanaan dan penilaian ini artinya telah tersusun dalam perencanaan pembelajaran, yaitu yang kita sebut saat ini modul ajar ya, hanya 3 komponen saja. Tetapi alangkah baiknya agar kita memahami seperti dalam kurikulum 2013 ada 13 komponen dalam RPP ini. Nah, kita berusaha saat ini akan menyusun komponen modul ajar sesuai dengan yang disyaratkan, yaitu ada informasi umum, kompetensi inti, dan serta lampiran. Nah, di sini guru dalam satuan pendidikan tadi sudah dibahas ya, mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Nah, ini merupakan komponen yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Kemudian, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi, kita datang ke kelas harus ada komponen modul ajar ini. Ada modul ajar ini maksudnya nanti persiapan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai ke tujuan pembelajaran sebelah mana gitu ya dari CP itu. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Baik, kita simak dulu di sini mengenai komponen modul ajar. Nah, di sini kan kita lihat ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini dilengkapi dengan nama penyusun, kemudian jenjang sekolah, kelas berapa ya, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini sudah memuat ya identitas sekolah dulu. Nah, di sini identitas sekolah. Kemudian komponen modul ajar di sini yang selanjutnya yaitu kompetensi awal, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, di sini seberapa dalam gitu nanti siswanya dalam modul ajar yang akan dipelajari ya. Kemudian di sini profil pelajar Pancasila. Kita lihat profil pelajar Pancasila itu dalam di sini Beskap profil pelajar Pancasila nomor 009-H-KR-2022. Nah, di sini termuat tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu di sini bisa dilihat bahwa dalam Beskap ini kita melihat ada dimensinya, kemudian elemen dan subelemennya. Dimensi misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada akhlak beragama, kemudian juga ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam serta akhlak bernegara. Nah, ini dari elemennya kemudian diturunkan ke dalam subelemen. Subelemennya di sini elemen akhlak beragama, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita berada di fase E ya, di antara kelas 10 sampai kelas 12 pada usia 16 sampai 18 tahun harus tahu dulu dari mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa ini, menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Kemudian diturunkan kita fokusnya elemen dan subelemen di fase E, itu yang paling ujung di sini ya. Nah, ini silahkan menjadi acuan.
Yang menjadi acuannya yaitu di sini kita lihat lagi, yaitu Beskap nomor 009 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, itu mengenai profil pelajar Pancasila. Dalam modul ajar boleh memuat 1 ataupun 2 di sini ya, profil pelajar Pancasilanya. Karena nanti akan masuk di sini menggunakan profil pelajar Pancasilanya ini untuk proses pembelajarannya, kemudian asesmen pembelajarannya. Nah, ini ya. Ini yang tadi dimaksud ya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Dilihat dari materi, pedagoginya, kegiatan, dan asesmen. Nah, di sini setiap modul ajar memuat 1 atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang ditetapkan. Jadi kita mengamati profil apa yang kita butuhkan nih. Ya, tidak harus seluruhnya gitu ya. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana. Di sini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Sementara prasarana di dalam termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi ini disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, ya, baik dan keterbatasan atau kelebihannya. Kemudian juga bahan ajar yang ada di satuan pendidikan, dan serta juga di sini teknologi, termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa nantinya memberikan link kepada peserta didik gitu ya. Nah, link itu jadi tidak akan kita juga di sini tidak akan banyak bahan cetak gitu ya, print out cetak dalam mencetak modul ajar yang kita buat ini. Jadi kita akan simpan saja link-link bahan ajar atau untuk asesmen anak atau untuk nanti instrumen refleksi juga bisa ya. Nah, target peserta didik di sini yaitu misalkan targetnya untuk siswa reguler kah atau tipikal kah. Nah, siswa reguler di sini yaitu siswa umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kalau tipikal di sini yang mengalami kesulitan belajar ya, di sini memiliki gaya belajar yang terbatas, misalkan hanya audio saja gitu ya. Atau mungkin di sini kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Di sini kalau yang tipikal ini yang dimaksud yaitu siswa-siswa inklusif ya. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Di sini yaitu peserta didik bakat istimewa. Nah, di sini mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, Bapak Ibu, model pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu cantumkan model pembelajaran ini apakah hanya untuk PJJ daring atau PJJ luring atau pembelajaran jarak jauh atau blended learning di sini. Ya, jadi Bapak Ibu mencantumkan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dalam pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, di sini tujuan pembelajaran menentukan kegiatan pembelajaran, sumber daya yang digunakan, kemudian kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Jadi di sini nanti bentuknya pengetahuan yang berupa fakta serta informasi, juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran
keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi juga. Nah, pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan diperoleh dari pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ya Bapak Ibu nanti. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Sebelum kita mempelajari materi ini, dibawa dulu kemana nih anak-anak ini gitu ya. Jadi dipandu dulu siswa untuk memperoleh pemahaman ini. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti siswa jelas arahnya, tujuannya belajar ini ke arah mana, gitu ya. Jadi misalkan di sini apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Nah, anak-anak di sini bisa langsung menjawab atau pengalamannya nanti secara tertulis juga boleh gitu. Siswa menuliskannya silahkan di buku catatan gitu. Bisa. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di kegiatan pembelajaran ini sudah masuk ke dalam komponen intinya ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, kegiatan pembelajaran ya udah masuk ke komponen inti yang paling utama di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita menurunkan komponen ajar ini? Nah, mari saya di sini sebagai guru geografi membuat di sini awalnya menyusun dulu tuh menurunkan tujuan pembelajaran ini awalnya dari CP ya, CP. Nah, saya di sini menggarisbawahi dari Beskap. Ini CP saya di halaman 254. Kita lihat di sini salinan Mendikbud ya mengenai keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 003 garis miring H garis miring HR garis miring 2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Di sini ya atas perubahan nomor 008 garis miring H garis miring HR garis miring 2022 maaf. Nah, di sini saya telah menggarisbawahi bahwa geografi ini ada di halaman 254. Mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini panjang ya. Jadi saya sudah menurunkannya. Di sini kumpulan lampiran CP Mapel. Nah, ini kemudian CP-nya saya pindahkan. Jadi saya membuatnya di dalam bentuk Excel dulu ya sebelum ini masuk ke dalam Microsoft Word-nya. CP-nya dilihat di akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi dan komponen di sini dan fenomena geosfer ya maaf. Nah, peta penginderaan jauh GIS dan fenomena geosfer. Mampu mencari mengolah informasi tentang keberagaman wilayah peserta didik secara fisik dan sosial, mampu menganalisa wilayah berdasarkan ilmu pengetahuan dasar geografi, karakter fisik dan sosial wilayah. Kemudian di sini juga lihat lokasi, keunikan, distribusi, persamaan dan perbedaan lain-lainnya. Peserta didik mampu menguraikan permasalahan yang timbul dalam fenomena geosfer yang terjadi dan memberikan ide solusi terbaik untuk menghadapinya. Peserta didik mampu mengkomunikasikan, mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai media. Nah, kita lihat ada keterampilan prosesnya, kemudian ada pemahaman konsepnya. Keterampilan prosesnya kita garis bawahi di sini ada konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi dan fenomena geosfer ya Bapak.
Selanjutnya, dari CP ini kita menurunkan ke dalam alur pembelajarannya. Nah, alur pembelajaran kita sebelum melihat dulu ini ya. Kita sebelum melihat dulu jam-jamnya ini tambahkan saya ya. Dari ATP Geografi ini kita lihat ya, dari materi konsep dasar ilmu geografi berarti kontennya gitu ya. Di sini kita lihat ada konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi dan fenomena geosfer. Nah, kita juga di sini untuk memperhatikan yang menjadi alur nanti dari tujuan pembelajaran ini, saya mencoba merujuk dari buku sumber. Ada berapa poin gitu ya yang diterapkan di sini untuk mengetahui alur tujuan pembelajarannya. Nah, di sini jadi intinya ada di konten dulu. Di konten dulu yaitu mendeskripsikan pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Ini sesuai dengan apa yang ada di sumber belajar. Kita ambil di sini, saya mengambil contoh bukunya dari, nanti kita lihat ya di modul ajarnya ini. Saya melihat dari ini nih. Walaupun ini CP-nya penyusunan buku ini dari CP sebelumnya ya, capaian pembelajaran sebelumnya, tapi dari konten yang dibahas itu tidak banyak perubahan gitu ya, masih sama. Yaitu dari karangan buku di sini penerbit Octaviana S dan Jaya EF Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA atau SMK kelas 10. Ya, ini jadi yang diterbitkan oleh Kemdikbud ya dan Ristek. Nah, ini saya menyusunnya, melihatnya untuk menentukan ini materi apa saja dan sesuai juga dengan hari efektif untuk belajar ya, minggu efektif siswanya ditentukannya. Nah, kemudian dilihat ini sebelum ditentukan dulu nih waktunya ya Bapak Ibu, kita lihat dari kalender pendidikan. Nah, ini jadi untuk materi ini nih saya lihat kan ya, konsep dasar ilmu geografi. Di sini saya mengambil 10, artinya 10 ini untuk fase E ya. Fase E kelas 10 ini yang pertama, kedua gitu ya. Ini penamaan nomor 10 ini. Jadi konsep dasar ilmu geografi ini sampai dengan saya lihat di sini 10.7. Dikenalkan 10.7 ini mengenai konsep dasar ilmu geografi. Kemudian di sini peta, untuk peta penginderaan jauh dan SIG ini saya masukkan di sini, mengolah informasi peta dengan menggunakan Google Maps. Bisa ya kita nambahkan dengan variasinya. Kemudian di sini juga ini waktunya bisa sampai 4, 6. Ini kan 2 ya, 2 pertemuan 2 kali 45 menit ya, 4, 5, 6 pertemuan bisa untuk peta ini ya. Kemudian masuk ke penelitian geografi ya tadi ya. Selanjutnya penelitian geografi kita bisa menggunakannya ini 2 pertemuan saja ya, 4 kali 45 menit. Nah ya. Nah, ini saya menyusun alokasi waktu ini lihat dari minggu efektifnya. Kemudian, nah yang terakhir yaitu di sini kita lihat, karena Bapak Ibu yang tahu ya materi dari konten ini yang ada di CP ini sampai mana pemahaman siswanya, yaitu fenomena geosfer. Fenomena geosfer ini terdiri dari 5 sebenarnya ya. Nah, saya menurunkannya ini jadi 2 pertemuan litosfer, kemudian 1 pertemuan pedosfer, kemudian juga ini atmosfer, hidrosfer, kemudian biosfer, nah antroposfer. Jadi keseluruhan ini sudah masuk gitu ya dari CP. Nah, bagaimana kita mengembangkan selanjutnya dari indikator penilaiannya, asesmen yang akan diperolehnya untuk siswa. Nah, kita turunkan, ini saya sudah membuat yang pertamanya, kita turunkan
dari sini membuat tabel yang lebih rinci gitu ya. Sebenarnya sama saja dengan yang file ini ya Bapak Ibu. File yang saya buat ini sama saja. Nah, menurunkannya ini sesuai tabel yang diberikan dari fasilitator untuk memudahkan kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, kita masukkan yang pertama mengenai konsep dasar ilmu geografi ya. Di CP kan tadi sudah tertulis konsep dasar ilmu geografi ini. Nah, terdiri dari tadi saya masukkan 7, makanya warnanya berbeda ya. Ada 7 tujuan pembelajaran. Nah, kita susun juga waktunya. Dimasukkan yang tadi dari mana? Yang 4 itu ya, kemudian disusun menjadi 22. Nah, yang ini kan tadi seperti penginderaan jauh. Nah, ini kita akan berikan itu di semester berapa? Ya, dilihat dari minggu efektifnya. Bapak Ibu bisa memberikan tujuan pembelajaran ini tidak harus berurutan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata saya ada tujuan pembelajarannya ini ada 17 ya yang harus disampaikan selama satu fase ini ya. Nah, kemudian di sini topiknya yaitu konten materinya. Nah, mendeskripsikan pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Berarti pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Nah, indikator asesmennya, murid membuat tulisan mengenai perjalanannya dan pengamatan selama proses perjalanan tersebut. Jadi kita untuk pertemuan awal ini untuk geografi misalkan harus mengetahui dulu nih arahnya kemana nih, bahwa dalam perjalanan itu siswa nanti akan sampai kepada objek studi geografi, aspeknya nanti ya mengenai fisik dan sosialnya, pendekatannya, konsep, prinsip sampai bencana, kemudian dari hasil perjalanan itu kita lihat di peta bagaimana ya perjalanan itu bisa sampai gitu ya. Kemudian dari penelitian geografinya apa ketika dalam perjalanan itu apa yang dijumpai, apa yang ingin diperdalam, kemudian fenomena apa saja yang muncul ketika perjalanan itu. Makanya saya awali di sini dengan membuat tulisan mengenai perjalanan dan pengamatan selama proses perjalanan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sampai ke alur tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita sudah melihat dari komponen modul ajar ini. Mari kita turunkan nih di sini nih. Saya membuat susunannya di sini. Yang pertama informasi umum ya Bapak Ibu. Informasi umum di sini memuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kita lihat di sini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Kita tuliskan nama penyusun. Di sini penyusunnya saya. Nah, ini Bapak Ibu, saya dalam menamai modul ajar, ini modul ajar pertemuan pertama, yaitu tujuan pembelajaran fase E ya, kelas 10 yang pertama berarti ya. Identitas sekolah. Kita di SMA Negeri 1 Cipendei, kemudian tahun disusun 2022 sesuai dengan tahun ajaran kita ya. Kemudian jenjangnya SMA kelas 10 dan fase E. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit. Artinya ini untuk satu pertemuan. Kompetensi awalnya di sini yaitu murid dapat mengidentifikasi kenampakan alam secara fisik, sosial dan budaya ya. Jadi mengidentifikasi artinya dari tadi yang dibilang perjalanan ini mengidentifikasi kenampakan alam secara fisik, sosial dan budaya. Kemudian di sini saya memasukkan profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan bernalar kritis ya.
di sini memiliki inisiatif, bekerja secara mandiri dalam melaksanakan keterampilan proses, percaya diri dan mengembangkan kendali dan disiplin diri. Artinya ini masuk juga nanti gotong royong. Nah, sarana prasarananya di sini yang kita siapkan yaitu laptop sebagai media presentasi dengan menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran, serta LCD proyektor, jaringan internet dan gambar yang terkait dengan materi ya di kelas. Target peserta didiknya nih yaitu bisa digunakan oleh siswa reguler atau tipikal. Nah, model pembelajarannya, jadi modul ini bisa digunakan untuk yang tatap muka, PJJ daring, dan PJJ luring. Kemudian metode pembelajarannya nih, yaitu mengeksplorasi kemudian presentasi, hanya 2 itu yang digunakan ya. Jadi di sini saya masuk ke komponen inti ya. Tadi kita lihat lagi nih, informasi awal sudah kita buat ya. Kemudian masuk ke komponen inti. Diberikan warna bold ya komponen inti. Tujuan pembelajarannya yang tadi 10.1 mendeskripsikan pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat lagi komponen ini. Komponen inti ini memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Baik, kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah, kemudian ada pemahaman bermakna. Ya, pemahaman bermakna ini jadi nanti ketika pembelajaran ini siswa akan mengalami pengetahuan yang bermakna gitu ya dari pembelajaran ini, dari tujuan apa yang disampaikan. Seperti di sini saya menjelaskan, jadi ini bisa dengan kata-kata atau kalimat Bapak Ibu atau juga dari inti dari materi yang akan disampaikan bisa gitu ya. Geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, yaitu gejala atmosfer ya. Jadi siswa diberitahu bahwa kehidupan kita di muka bumi ini tidak jauh dari gejala alam, dan kehidupan di muka bumi ini dari gejala atmosfer, interaksi antar manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Artinya di sini sudah masuk ke dalam pengertian geografi menurut IGI. Kemudian cabang pengetahuan geografi ini mengkaji jadi banyak lingkupnya seperti geologi, geomorfologi, geofisika, geodesi, dan geografi. Nah, ini pemahaman bermaknanya. Kemudian kita di dalam pembelajaran memberikan pemahaman pemantik. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui gitu siswa ini sudah seberapa jauh gitu ya pengalaman dia gitu ya. Jadi kita akan memberikan pertanyaan seperti, pernahkah kalian melakukan perjalanan terjauh bersama keluarga? Boleh gitu menuliskannya. Jadi nanti siswa boleh menceritakan dalam bentuk tulisan apa yang dilihatnya selama perjalanan, objek fisiknya, objek sosialnya, kemudian objek budayanya juga apa saja gitu ya. Jadi ternyata dalam perjalanan itu siswa jadi tahu gitu ya, oh selama ini saya tidak menikmati mungkin perjalanan itu, hanya tertidur saja, tidak melihat ada fenomena apa di perjalanan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian persiapan pembelajarannya. Kita harus menyiapkan materi ajar dan rubrik penilaian ya. Materinya apa? Kita lihat dari tujuannya, yaitu pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Nah, nanti di selanjutnya ada ya terlampir di sini rubriknya. Nah, masuk ke dalam kegiatan tadi masuk juga ini persiapan pembelajaran di komponen inti dan kegiatan pembelajaran.
Nah, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran ini sama sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, ada pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Bapak Ibu ini sesuaikan pembelajaran ini dengan pembukaan ya, dengan memberikan salam, mengecek kehadiran siswa, kemudian mengingatkan untuk jaga prokes ya. Kemudian juga di sini siswa melakukan pretest. Misalkan pretest untuk pertemuan awal ini nih, seperti asesmen diagnostik pada fase sebelumnya, dilihat dari CP fase sebelumnya yaitu di SMP, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Apakah siswa ini masih ingatkah dengan konten dari CP atau konten apa di fase sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini saya memberikannya seperti ini ya dari pretestnya. Nah, ini pretest, kemudian melakukan apersepsi, menyampaikan tadi tujuan pembelajaran. Kemudian membagikan LKPD, bisa LKPD ini dalam bentuk teknologi digital, jadi tidak ada bentuk fisiknya, tetapi hanya dalam bentuk file gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan, jadi penggunaan e-learning ataupun Google Classroom dan lain sebagainya bisa digunakan seperti dalam bentuk LKPD digital ini. Guru memberikan motivasi, di sini mengajukan pertanyaan tadi ya. Jadi motivasi ini bisa menyangkut dengan pertanyaan pemantik juga. Nah, kegiatan inti silakan Bapak Ibu. Di sini tidak harus Bapak Ibu mungkin di sini sebagai fasilitator, dan kuncinya tidak boleh menyampaikan konten materi, tapi mereka harus mengamati dulu video. Jadi video ini masuk ke dalam materi. Jadi nanti dipersilahkan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di LKPD ya siswa, jadi diarahkan. Jadi kegiatan pembelajaran ini kita memberikan setiap pertemuan LKPD ya kepada peserta didik. Nah, di penutup kita di sini membimbing peserta didik, artinya setelah pembelajaran mengisi LKPD, guru kalau intinya kita meluruskan gitu kepada siswa, menyimpulkan dari pengertian dan perkembangan ilmu geografi yang telah diamati, diteliti ya, dipahami oleh siswa ini. Kemudian di sini guru memberikan tugas ya, membuat rangkuman materi mungkin ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, bisa di catatan peserta didik ini. Jadi bisa saja ketika di akhir pembelajaran, karena lebih merdeka, anak-anak bisa sebelum pulang bisa mengerjakan tugas dulu gitu ya. Nah, guru bersama-sama dengan peserta didik mengisi refleksi mengenai hal-hal yang positif dan negatif. Jadi sama-sama, misalkan apa yang positifnya, yang negatifnya, bagaimana dalam pembelajaran ini, materi apa yang belum dipahami, dan materi apa, misalkan ada kalimat ini nih Bu, saya nggak paham apa sih. Nah, kita memberikan penguatan lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, kita melakukan asesmen ya. Yang terakhir asesmen ini bisa diberikan kita melalui e-learning, jadi tidak harus memberikan cetaknya kepada siswa. Jadi memberikan linknya silahkan. Asesmennya yang pertama asesmen formatif ya Bapak Ibu. Jadi formatif kita berikan kepada siswa, ini asesmen harian ya dari proses pembelajaran yang barusan, dari materi dari tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya kita buat. Kemudian asesmen diskusi ya, karena di kurikulum Merdeka ini siswa harus berkolaborasi ya, dilihat dari asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif juga. Nah, terdiri dari poin-poin penting yang disampaikan. Kemudian hasil original dari diskusi kelompok ini. Nah, Bapak Ibu lihat, jadi amati, mengamati peserta didik, misalkan nih
jika peserta didik menunjukkan 2 indikator, misalkan bisa menyebutkan salah satu pengertian geografi, kemudian perkembangan geografinya hanya klasik aja misalkan. Oh, jadi intinya adalah ini. Oh, itu dikasih poin misalkan menunjukkan 2 indikator, berarti sudah berhasil. Di checklist. Jadi Bapak Ibu membawa daftar cek ini ke kelas ya. Kemudian di sini asesmen diskusi, ada asesmen sikap juga, sikap di kelas siswa ya. Misalkan siswa ada mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi dengan panca inderanya, dilihat anak-anak lihat modul ajar, ya bahan ajar yang kita sampaikan, mengolah informasi dan gagasan, merefleksi pemikirannya sendiri. Nah, kita membuat rubriknya, indikatornya. Nah, kemudian dilihat dia sudah capai ke skor yang mana. Bapak Ibu bisa mungkin kalau sudah di luar kepala gitu ya untuk rubrik ini, ketika diberikan buku daftar nilai dan absen ini, Ibu Bapak bisa menuliskan hanya ini mungkin hanya kode aja 4, 3, 2 gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu sudah paham dengan rubrik ini gitu ya. Nah, selanjutnya pengayaan dan remedial ya. Pengayaan ini untuk siswa di sini yang sudah mengetahui gitu ya, paham betul dengan informasi yang kita sampaikan ya, materi yang kita sampaikan. Dia ini yaitu tinggal kita memberikan hot gitu ya, pertanyaan hot di sini seperti pemberian bimbingan secara individu ya. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami ini untuk remedial. Nah, di sini misalkan nih amati, silahkan kalian jadi udah langsung diberikan pemahaman langsung gitu ya mengenai materi yang kita sampaikan dengan kehidupan sehari-harinya yang nyata. Jadi anak-anak disuruh misalkan coba nanti pulang kalian mengamati sebuah danau atau sawah. Nah, ini mengidentifikasi objek fisik sosial budayanya, seperti kalau misalkan mengamati objek sawah misalkan ya, di sawah itu siapa aja yang terlibat ya, petani misalkan. Kemudian bisa saja nanti pemahaman siswa kalau yang udah pengayaan ini, padinya ini ketika panen sampai mana gitu ya. Nah, bisa mungkin hasil observasinya dapat dituliskan pada buku catatan sejauh mana siswa memahami gitu ya dari pengamatan itu untuk pengayaan. Nah, untuk remedial siswa ini bisa secara individu atau kelompok. Misalkan dari hasil tadi ya, refleksi tadi, saya belum memahami nih materi ini. Jadi kita memberikan bimbingan secara kelompok. Ini diberikan misalkan pembelajaran ulang atau dengan metode dan media yang berbeda gitu ya. Nah, atau kalau hanya beberapa siswa, silahkan menggunakan tutor sebaya gitu di sini ya. Nah, Bapak Ibu, itu dari komponen inti. Nah, sekarang sudah selesai ya di sini sampai ke pengayaan dan remedial. Nah, kemudian refleksinya juga bareng-bareng gitu ya antara peserta didik dengan guru ya, refleksi. Nah, nanti bentuk refleksi Bapak Ibu bisa seperti ini. Nanti saya ini. Jadi nanti bisa daftar checklist misalkan sejauh mana Anda mengetahui apa kekurangan dari pembelajaran ini gitu ya. Misalkan Ibu pada pertemuan selanjutnya misalkan pertanyaannya terbuka, saya ingin disampaikan materinya oleh Ibu, bisa gitu ya. Mungkin banyak siswa ternyata misalkan dari refleksi itu yang meminta. Nah, kita mungkin nanti menyampaikan poin-poinnya di pertemuan selanjutnya ya. Menyampaikan materinya dulu boleh oleh guru, tapi kita tidak akan tidak luput dari harus membuat LKPD. Jadi siswa harus berpikir kritisnya ya, tadi dituliskan di sini dari awal
profil pelajar Pancasilanya, yaitu mandiri, tadi mengerjakan LKPD, kemudian bernalar kritis. Nah, selanjutnya terakhir lampiran. Lembar kerja peserta didik ini bisa secara digital atau kita menuliskannya. Misalkan silahkan anak-anak kunjungi nih bahan bacaan ini ya. Silahkan misalkan kalau di kelas Bu, kita misalkan nggak ada kuota nih, kemudian WiFi juga misalkan mati. Nah, kita memberikan sudah disiasati, silahkan tulis dulu nih pertanyaannya. Nah, silahkan bahan bacaannya kita fasilitasi, ini misalkan ya buku yang ada sumber belajar di sekolah gitu ya. Jadi mungkin akan harus nge-link gitu ya. Dan kemudian kita memberikan nih ke grup kelasnya bahan bacaannya, ini silahkan di-share gitu. Nah, untuk glosarium yaitu kata-kata, kita dapat memasukkan kalimat-kalimat yang tidak dipahami mungkin ya, yang agak sulit dicerna oleh peserta didik, bisa banyak, bisa sedikit di sini ya untuk glosariumnya. Nah, Bapak Ibu, untuk penyusunan modul ajar dari komponen ini, kemudian daftar pustaka tadi ya, buku sumber yang kita gunakan, selesai sudah ya Bapak Ibu. Untuk penyusunan komponen modul ajar ini ada informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Nah, ini modul ajar ini, kemudian juga langkah-langkah pengerjaan dari alur tujuan pembelajaran ini dan lain sebagainya saya akan lampirkan ya di bawah video ini. Silahkan Bapak Ibu menyusunnya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami akan memfasilitasi Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang kurang dipahami untuk proses penyusunan modul ajar ini ya Bapak Ibu. Silahkan memberikan pertanyaan pada kolom komentar atau memfasilitasi langsung di kelas ya. Menanyakan langsung di kelas, kami akan memfasilitasi apabila ada kesulitan-kesulitan. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kemudian kesalahan pengucapan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.